Puji Tuhan, salam sejahtera, berkasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan sangat baik bagi kita sehingga kita bisa ada sebagaimana ada pada kesempatan ini. Kita telah berada di akhir bulan Oktober. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan ini. Saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan sebagaimana biasanya. Pada setiap hari Minggu saya menyampaikan pesan firman Tuhan dalam video YouTube ini, untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun sudah berada, dan juga khusus jemaat GPDI Sola Gracia Cibinong. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita datang, kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami telah menikmati pertolongan Tuhan, dan kami percaya terus itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu inilah kami datang di hadapan-Mu terus berserah. Tuhan yang menjadikan sumber kekuatan dalam setiap kami. Tuhan yang menjadi penghiburan dalam setiap kami, untuk kami terus menikmati Tuhan. Sebab itu saat ini kami perlu firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Roh Kudus bukakan rasa firman-Mu yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 berkata demikian. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubium, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kisah ini adalah kisah seorang raja Yehuda di Israel yang bernama Hizkia. Hizkia ketika dia menghadapi tekanan dari para musuh-musuh yang coba meremehkan dia, mencoba mengintimidasi dia sebagai seorang raja yang ada di Yehuda, dia merasa tidak berdaya. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, dia datang di rumah Tuhan dan dia berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, di waktu yang singkat ini ada hal yang menarik yang akan kita temukan dari tulisan firman Tuhan di sini. Pertama adalah bahwa ketika Hizkia dia mengalami masalah berhadapan dengan musuh, dan ketiga dia tidak berdaya, satu adalah dia datang mencari Tuhan. Puji Tuhan. Poin pertama ini adalah dia datang mencari Tuhan, mengawali, mendahului Tuhan dalam pergumulan yang dia hadapi, dan ini menjadi cara yang Tuhan mau dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Artinya dia tidak mengambil sikap jalan lain untuk minta tolong kepada orang, tetapi dia datang untuk minta tolong kepada Tuhan. Saudara-saudara, dia mencari Tuhan karena dia percaya bahwa seperti yang ditulis, dia katakan di sini bahwa Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia mengikrarkan dan mendeklarasikan bahwa hanya ada satu Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong dia dan membebaskan dia dari tekanan yang dia hadapi dari para musuh-musuh yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Tentu hal ini juga dihubungkan dengan kehidupan kita, bahwa kita hidup, ada hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini dari berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Demikian seperti pergumulan yang dihadapi oleh Hizkia. Ketika orang meremehkan dia, orang merendahkan dia, orang menjelekkan dia, Hizkia dalam konteks di sini saudara mencoba untuk mendegradasi dia, tetapi dia datang pada Tuhan dan dia berkata bahwa Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, saya tidak tahu apapun yang kita alami dalam hidup yang seolah kadang mau melemahkan kita, yang coba merendahkan kita, kita tidak akan terbawa dengan hal itu, tetapi kita datang kepada Tuhan dan mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang berkuasa di atas segalanya, yang sanggup untuk menolong saya. Dan itulah yang dilakukan oleh Hizkia pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Hizkia dia mau percaya mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya mau garis bawahi tentang mengandalkan Tuhan, bahwa dia tidak mengandalkan diri. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap hanya kepadanya, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudara, dalam tulisan di sini bahwa Hizkia sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya yang banyak waktu itu, yaitu dari kerajaan Asyur yang dibawa kepemimpinan Sanherib. Dan Sanherib pada peristiwa di sini adalah coba untuk mengumpulkan raja-raja yang ada di kerajaan-kerajaan di sekitar Hizkia untuk mengepung Hizkia, saudara.
Diibaratkan bahwa kerajaan Asyur, saudara, begitu banyak kekuatannya, tetapi kerajaan Yehuda Israelnya sendiri. Tetapi dia mau percaya karena dia mau mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, maka nyata pembelaan Tuhan dalam peristiwa ini. Sama seperti ketika peristiwa Daud yang tidak berimbang, dia berhadapan dengan Goliat yang besar, Daud yang kecil. Tetapi karena dia datang dengan nama Tuhan, adalah bicara dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berpihak kepada Daud yang tidak dianggap oleh orang, yang oleh orang melihat bahwa Daud kecil, tetapi yang kecil ini dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan yang besar karena dia disertai Tuhan. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh Hizkia. Dia mengandalkan Tuhan di tengah pergumulan yang dihadapi, maka Tuhan bela Hizkia. Tuhan tolong Hizkia. Begitu juga dengan setiap kita dalam hidup, bahwa kita tetap mau mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun yang kita alami dalam hari-hari hidup. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebab begini, ketika kita menghadapi rasanya begitu besar pergumulan yang dihadapi, begitu besar masalah yang dihadapi, tetapi ketika kita mau percaya dan mau mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu itu pasti akan teratasi. Dan itu jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu kemudian yang ketiga, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel. Yang ketiga adalah dia mendeklarasikan, ini adalah bicara, dia membangkitkan sebuah energi di dalam dirinya berkaitan dengan percayanya itu. Dia mendeklarasikan lewat perkataan, saudara, dan yang menjadi penting ini juga dalam hidup kita, untuk kita mendeklarasikan lewat perkataan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Artinya bahwa kita tidak terbawa arus lalu kemudian dengan mendeklarasikan hal-hal yang justru memperdaya kita, tetapi tidak, kita mau mendeklarasikan lewat perkataan, lewat ucapan, saudara-saudara kasih Tuhan, dan akan membangkitkan energi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, lalu kemudian apa yang ditulis dalam tulisan firman Tuhan di sini? Akhirnya Tuhan tolong Hizkia, dan Tuhan memberkati Hizkia, saudara-saudara. Dan Hizkia dia menang bersama dengan bangsa, maksudnya bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda ini. Menang melawan musuh-musuhnya yang ada pada waktu itu, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia mau menaruh percaya kepada Tuhan. Dia mau menaruh harap kepada Tuhan. Dan janji Tuhan ya dan amin bagi dia. Lalu kemudian firman Tuhan berkata di ayat selanjutnya. Saya baca. Ayat 19. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya. Maksudnya dari tangan musuh ini, maksudnya saudara. Saudara kasih Tuhan, kita tidak mencari musuh, tetapi musuh ada di sekitar kita, saudara. Yang kadang coba untuk memperdaya kita, saudara ya. Yang kadang coba untuk mempengaruhi kita. Seperti apa yang dikatakan dalam tulisan di sini, ketika Sanherib mengirim surat lewat utusannya yang melemahkan, memperdaya Hizkia, memperdaya, menekan dia, saudara-saudara. Tetapi Hizkia tidak dipengaruhi. Sebab kita tahu dalam kisah di sini, Sanherib memperdaya Hizkia. Kamu nggak bisa begini, kamu nggak bisa begitu. Itu ditulis, dikatakan begini. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Artinya bahwa bagaimana Sanherib raja di Asyur coba untuk mengintimidasi sikap daripada Hizkia supaya mereka menyerah saja. Artinya bukan menyerah kepada Tuhan, tetapi menyerah kepada tangan musuh. Tetapi Hizkia tidak, saudara-saudara. Dia berkata dalam tulisan di sini, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Dalam bagian lain kita berkata bahwa Tuhan akan berperang gantimu, kamu akan diam saja. Artinya ada satu jaminan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita menaruh percaya, menaruh harap, mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Hizkia. Untuk dia boleh melihat mujizat tangan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Tuhan baik bagi saudara dan saya. Dan dia selalu membela kita, amin. Dia selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan. Apapun yang kita jalani dalam hari-hari kehidupan ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat yang selanjutnya berkata, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Puji Tuhan. Bahwa hanya Engkau sendiri ya Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Kita punya Yesus, Tuhan yang kita percaya. Yang Alkitab jamin sudah dikasih Tuhan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya diselamatkan, selain hanya ada pada pribadi Yesus itu sendiri. Maka itu sebabnya kita mau terus berpegang kepada pribadi Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama seperti yang dipegang oleh Hizkia, sudah dikasih Tuhan. Yang sanggup untuk menolong dia, membebaskan dia, yang sanggup membela dan memberikan kemenangan kepadanya. Sehingga Hizkia berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, selamatkanlah kiranya kami, sebab tidak ada yang lain selain hanya Engkau lah. Puji Tuhan, dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika kita berdoa, kita mau menyampaikan juga demikian. Hanya Engkau lah Tuhan yang sanggup menolong kami. Orang di sekitar nggak bisa menolong, dan memang demikian nggak dapat jaminan. Tetapi Tuhan yang memberikan jaminan, Engkau lah Allah kami, Engkau lah Tuhan kami, yang kami kenal dalam Yesus yang sanggup untuk menolong kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita jalani hari-hari hidup sampai ada sekarang karena Yesus yang sudah menolong engkau. Sadar akan hal ini, maka kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan terus kita mau kumandangkan, terus kita mau deklarasikan, terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau pertolongan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Hizkia ditolong oleh Tuhan, kami juga pun pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada mendengarkan tayangan ini. Saya mau sampaikan kepada setiap kita, hidup ini tidak lepas dari persoalan pergumulan, tetapi tetap menaruh percaya. Deklarasikan dalam dirimu. Katakan, hanya Engkau Tuhan penolongku. Hanya Engkau Yesus satu-satunya pembelaku. Hanya Engkau Yesus satu-satunya yang sanggup untuk mengangkat aku. Yang sanggup menguatkan aku dari segala tekanan hidup yang sedang terjadi. Dari segala masalah yang sedang terjadi. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap menaruh percaya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya lewat firman Tuhan yang singkat ini, saudara-saudara akan makin mengerti kita dan meyakinkan diri kita bahwa kita punya Yesus yang sanggup untuk menolong. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bersama dengan keluarga dalam tugas pekerjaan ditolong oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu kesempatan ini. Kami boleh membaca, boleh mau mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Kalau Hizkia dia menghadapi masalah yang besar, tetapi dia mau datang kepada Tuhan, menjadi perkara yang kecil karena ada Tuhan yang menyertai dia. Sehingga dia boleh menang karena tangan Tuhan yang menolong dia. Walaupun di tengah tekanan, dia tidak mengandalkan diri dan mengandalkan manusia. Dia mengandalkan Engkau Yesus. Saat ini juga pun kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Sebagaimana Engkau yang mengajarkan kami untuk tetap terus menaruh percaya, menaruh harap hanya kepadamu. Demikian juga kami tetap menaruh harap dan menaruh percaya hanya kepadamu Tuhan. Lihatlah umat-Mu apapun yang mereka sedang alami dalam hari-hari hidup. Kau tidak biarkan mereka. Lawat mereka, jamah hati dan pikiran. Pulihkan dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami terus menjadi pribadi yang terus kuat dalam Tuhan. Terus menjadi pribadi yang terus bangkit dan berkemenangan di dalam Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, mantu semua. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi pribadi yang makin lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau. Terima kasih berkat Tuhan jadi bagian umat-Mu, jemaat-Mu, berkat jasmani terlebih berkat rohani. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.